Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope that all is well. In this special occasion, we will discuss about degree of comparison. Degree of comparison is a kind of comparison used to compare something with another things or with the others using adjective. Jadi, degree of comparison ini merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membandingkan dua hal atau satu hal dengan yang lainnya. Nah, hal yang dibandingkan ini adalah berupa adjektif. Biasanya objek yang dibandingkan berupa adjektifnya. There are three kind of degree of comparison. The first is positive degree, next comparative degree, and superlative degree. Jadi ada 3 jenis degree of comparison dan kita akan membahasnya satu persatu. Mari kita mulai dari positive degree dulu ya. Positive degree ini adalah kalimat yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang setara, dua hal yang bersifat sama atau berkedudukan sama, yang equal ya, jadi tidak ada perbedaannya. Bisa dilihat pola kalimatnya. Setiap kalimat pasti diawali dengan subjek, kemudian verb atau to be. Kemudian ini adalah inti dari positive degree-nya, S. Diikuti dengan adjective. Adjective ini adjektif dari objek apa yang ingin dibandingkan, hal yang dibandingkan. Kemudian S lagi. Kemudian baru objek pembandingnya. Jadi kunci dari positive degree adalah 2S ini, 2S yang berkedudukan sejajar, berkedudukan equal, yang berkedudukan sama. Mari kita lihat contoh kalimatnya. The task is not as difficult as you imagine. Tugasnya ternyata tidak sesulit yang kamu bayangkan. Contoh kedua, Nina is as tall as Nani. Nina setinggi Nani. Nina sama tingginya dengan Nani. Jadi Nina dan Nani ini tingginya sama. Nobita runs as fast as Shinchan. Nobita berlari secepat Shinchan. Shinchan dan Nobita sama-sama cepat larinya. My brother drives as carefully as my father. Jadi baik my brother or my father sama-sama berhati-hati dalam mengendara mobil. Nah, setelah melihat kalimatnya, kita jadi tahu ya, kalau positive degree ini di bahasa Indonesia sama dengan imbuhan se. Tidak sesulit, setinggi, secepat, sehati-hati, ya. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya sama. Rumusnya yang perlu diingat adalah S plus adjective plus S. Oke, selanjutnya kita membahas comparative degree. Comparative degree ini digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih yang memiliki kedudukan berbeda. Jadi bisa lebih atau bisa kurang. Yang jelas tidak sama seperti tadi. Ini salah satu objeknya, objek atau subjeknya pasti dia berkedudukan lebih atau kurang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pola kalimatnya. Sama seperti positive degree tadi ya, setiap kalimat diawali dengan subjek, kemudian verb atau to be. Nah, ini adalah rumus komparatifnya. Ada 2 jenis, kita bisa menggunakan more di depan, kemudian adjektif, ditambah than, baru objek pembandingnya. Atau kita bisa juga langsung menuliskan adjektif ditambah imbuhan R atau ER. Kemudian ditambah than, baru objek pembandingnya. Jadi, kalau kita tidak mau menuliskan more, kita bisa menambahkan tambahan R atau IR setelah adjektif. Artinya sama. Nah, pasangannya more atau tambahan R ini adalah than. Ya. Jadi, kunci dari komparatif adalah more plus than atau tambahan R plus than.
Kalau kita pakai more, adjektifnya ditulis di tengah. Kalau kita pakai tambahan IR, adjektifnya dulu, baru tambahan R atau IR-nya. Dan jangan lupa dan untuk membandingkan dengan objek pembandingnya. Yuk kita baca contohnya. Maruko is more diligent than Shizuka. Grandma walk more slowly than my mother. Your car is bigger than mine. Superman is more stronger than superstar. Jadi Maruko itu lebih rajin daripada Shizuka. Sedangkan nenek berjalannya lebih pelan daripada ibu. Dan mobilmu lebih besar daripada punyaku. Superman itu lebih kuat daripada superstar. Nah, untuk komparatif ini biasanya dia pakai more, tapi kalau untuk menunjukkan dia lebih rendah, bisa pakai less ya. Next, superlative degree. Nah, superlative degree ini digunakan ketika ada sesuatu yang paling daripada objek pembandingnya tersebut, untuk menunjukkan sesuatu yang paling. Pola kalimatnya sama seperti dua tadi, pasti diawali dengan subjek, ditambah first atau to be. Kemudian, untuk menekankan palingnya, kita harus menambahkan the sebelum adjektifnya. Ini ada dua tipe juga, seperti komparatif tadi, kita bisa menggunakan most, kemudian diikuti adjektif, baru objek pembandingnya, atau kita menuliskan adjektif plus ist baru objek pembandingnya, ya. Jadi kalau di komparatif tadi kita pakai more, di sini kita pakai most. Kalau di komparatif kita ada then, di sini kita pakai the, ya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Mari kita simak contoh kalimatnya. Thomas is the most handsome man in the office. Bella is the most beautiful girl in the town. This mountain has the most beautiful view. My mother is the most kindest person I've ever met. Ya. Jadi Thomas itu adalah pria paling tampan di kantor. Ya, pembandingnya berarti adalah seluruh pria di kantor. Kemudian Bella is the most beautiful girl in the town. Jadi Bella adalah yang paling cantik dari semua perempuan yang ada di kota. Kemudian gunung ini mempunyai view tercantik, view paling cantik. Kemudian ibuku adalah orang paling baik hati yang pernah kutemui. Jadi superlatif ini menunjukkan paling, atau kalau dalam bahasa Indonesia imbuhan ter. Bisa dimengerti ya, dan bisa membedakan kan antara positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Oke, mari kita simpulkan kalau positive degree tadi digunakan untuk membandingkan sesuatu yang setara. Rumusnya S, adjective S. Kemudian kalau comparative degree untuk membandingkan dua hal atau lebih yang dimana satunya memiliki berbeda kedudukan. Rumusnya more plus than, more adjective than, atau adjective plus R or ER ditambah than. Kalau superlative degree adalah untuk menunjukkan kalau di situ ada sesuatu hal yang paling atau yang ter. Rumusnya the most plus adjective atau the adjective plus ist. Mudah kan ya? Bisa dipahami? Kalau masih belum paham atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar dan pertanyaan kalian di komentar box. That's all for me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.